saya pakai ini adalah pakaian adat suku Baduy. Saya suka karena desainnya yang sederhana, simpel, dan nyaman dipakai. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Jaro Saija, Ketua Adat Masyarakat Baduy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan OCM Channel. Viral, sosok rasis penghina baju adat Baduy yang dikenakan Presiden Jokowi. Pikiranrakyat.com. Nama Baduy menjadi perbincangan warganet setelah adanya kasus penghinaan terhadap pakaian adat Baduy yang sedang dikenakan Joko Widodo pada sidang tahunan MPR DPR 2021 pada Senin 16 Agustus 2021. Kehebohan ini dimulai setelah akun @Paul Tariat mengomentari foto Jokowi yang sedang mengenakan pakaian adat Baduy lengkap dengan ikat kepala, tas selempang, dan sandal khas masyarakatnya. Ia menuliskan narasi merendahkan, guys, Jokowi pakai baju adat Baduy, cocok banget. Tinggal bawa madu dan jongkok di perempatan, tulisnya. Setelah diselidiki oleh warganet, kabarnya akun Paul Letariat mempunyai nama asli Bernie Muhammad alias Dio. Ia merupakan seorang pekerja di salah satu media berita Indonesia. Selain merendahkan budaya Indonesia, ternyata Bernie ketangkap basah melalui beberapa unggahan terdahulunya. Ia dicap sebagai oknum SJW Mac Bintang Hunter yang berlaku mesum. Ia berselancar menggunakan akun anonim. Sebelum akun Twitternya dihapus, ia sempat menuliskan permintaan maafnya karena telah berlaku demikian. Terkait dengan tweet gue soal Baduy, saya cuma mau bilang gini. Saya sama sekali gak ada niat untuk menghina suku Baduy. Saya tahu aku babi memiliki nilai dan kearifan yang sangat luhur. Tapi memang benar saya memiliki keprihatinan terhadap suku Baduy yang harus berjalan kaki ratusan kilometer kemudian menggelandang di Jakarta demi jualan madu hutan Rp100.000 per botol. Dengan demikian saya meminta maaf atas cuitan saya, khususnya kepada warga Baduy. Saya mengakui kesalahan dan akan belajar lebih bijak dalam mengeluarkan pendapat soal masyarakat adat Nusantara, tulisnya. Meski demikian, banyak warganet yang marah karena tulisannya yang sudah terlanjur tersebar di mana-mana. Respon pun berdatangan berupa makian terhadapnya. Ngehina presiden sekaligus ngehina suku adat. Ini antara dikejar Kang Bakso atau dikejar Banaspati sih ntar malam. Tweet @Gundament. Mulutmu harimaumu, sebelum jarimu menari di medsos, pikirkan apakah itu bisa diterima jika kamu yang dibegitukan, tulis Jun. Bilangnya keprihatinan dan keresahan, tapi rasis. Orang Baduy emang terkenal fisiknya kuat bro, dan kata menggelandang itu gak tepat bos. Dia itu sedang berusaha menjual dagangannya bukan menggelandang, tulis tepun beras close friend. Menggelandang, kasar banget lu pakai kata-kata menggelandang. Mereka bukan menggelandang, tapi lagi ikhtiar atau berusaha, kata @xxvi. Iya, lo nggak niat hina Baduy tapi niat hina presiden kan? Baduy itu selama ini pandemi zero khusus COVID-19 karena warganya taat sama tetua adat. Yang di luar Baduy pulang, yang di dalam gak baperan. Setinggi itu nilai luhur Baduy, lo injek dengan jual madu. Kalau lo hina presiden dan suku adat, tulis @linasub. Hingga saat ini hashtag Baduy telah mendapat 21,8 ribu cuitan. Sementara itu dilansir dari cnnindonesia.com. Cerita tetua adat suku Baduy siapkan baju untuk Jokowi.
Presiden Joko Widodo memakai baju adat suku Baduy di sidang tahunan MPR DPR dan pidato kenegaraan Presiden dalam rangka HUT RI ke-76 di Kompleks MPR DPR Senayan, Jakarta, Senin 16 Agustus. Jokowi mengenakan pakaian serba hitam lengkap dengan sebuah tas terselempang dan ikat kepala biru. Pakaian itu merupakan baju adat yang dikenakan setiap hari masyarakat Baduy, terutama Baduy luar. Khusus untuk Jokowi, pakaian yang dibuat oleh perajin lokal ini disiapkan langsung oleh Jaro Saija, tetua adat sekaligus kepala desa Kanekes, Banten. Jaro mengungkapkan bahwa pakaian tersebut memiliki makna persatuan dan kesatuan melalui lomar atau ikat kepala yang digunakan Presiden Jokowi. Harapan kami mudah-mudahan semua terikat, tentram, sejahtera, subur, makmur, gemaripah, loh jinawi. Ikat itu lambang supaya terikat seluruh bangsa dan negara dalam aturan undang-undang, kata Jaro. Salah satu tokoh pemuda adat Baduy luar, Mulyono, menambahkan bahwa baju adat yang digunakan Jokowi bernama Jamang Hideng Kancing Batok. Jamang hideng biasanya dipadukan dengan samping poleng atau sarung tenun motif poleng. Bisa juga dipadu dengan celana tenun ukuran selutut atau bisa disebut pokek cele. Adapun penutup kepala warna biru atau biasa disebut lomar untuk pakaian warga Baduy luar. Baju yang dikenakan Bapak Presiden kami sebut Jamang Hideng Kancing Batok. Itu adalah baju resmi adat Baduy. Tentu ini menjadi sejarah sekaligus kebanggaan luar biasa bagi kami. Momen ini semoga generasi milenial akan termotivasi untuk semakin mencintai budaya, kata Mulyono kepada cnnindonesia.com melalui pesan elektronik. Bila masyarakat Baduy luar memakai baju adat Jamang Hideng Kancing Batok, warga Baduy dalam mengenakan jamang kurung untuk atasan dan bawahannya menggunakan samping aros. Umumnya baju adat Baduy dalam identik dengan warna hitam putih, sedangkan Baduy luar terdiri dari 3 warna, yakni hitam putih dan biru. Menurut pria yang akrab disapa Kang Mul ini, bagi warga Baduy warna-warni itu menunjukkan sikap dalam memahami kehidupan dan alam. Warna hitam melambangkan gelap malam hari, sedangkan putih terang siang hari. Akhirnya manusia hanya bisa melihat hitam gelap di malam hari dan terang di siang hari. Tidak bisa memastikan apa yang akan terjadi di esok hari. Sedangkan warna biru dalam ikat kepala warga Baduy luar adalah warna pertama yang dihasilkan dari daun-daun kayu, tambahnya. Pakaian adat Baduy tidak dibedakan untuk cara dan untuk keseharian. Masyarakat Baduy diwajibkan untuk mengenakan pakaian adat setiap hari. Pakaian adat ini sudah dikenakan orang tua kepada anaknya sejak dini sehingga diharapkan ketika dewasa sudah terbiasa menggunakan pakaian adat. Begitupun dengan golok. Golok adalah alat pelengkap keseharian warga Baduy. Golok digunakan untuk berbagai keperluan seperti mengambil kayu bakar atau sekedar untuk mengambil daun pisang sebagai payung saat kehujanan di tengah jalan, tambah Kang Mul. Jokowi sendiri mengatakan alasannya memakai pakaian adat Baduy karena kesederhanaannya. Busana yang saya pakai ini adalah pakaian adat suku Baduy. Saya bersyukur karena sederhana, simple dan nyaman dipakai. Saat ucapkan terima kasih kepada Pak Jaro Saija, Ketua Kepala Adat Suku Baduy yang telah menyiapkan baju adat ini, kata Jokowi dalam pidatonya. Sementara kantor staf Presiden sebelumnya mengungkapkan lewat kicauan Twitter, Presiden Jokowi memilih menggunakan pakaian adat suku Baduy sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan pada keluhuran nilai-nilai adat dan budaya suku Baduy. Sementara itu dilansir dari akurat.co, Moanas minta pemilik akun @pauletariat ditangkap karena hina Jokowi saat pakai baju adat Baduy. Politikus Partai Solidaritas Indonesia Moanas Alaidit langsung emosi melihat komentar seorang netizen yang mencibir Presiden Joko Widodo karena mengenakan pakaian adat Baduy saat menghadiri sidang tahunan MPR. Netizen dengan akun @paultariat itu mengatakan Jokowi cocok menggunakan baju adat Baduy dan jongkok di perempatan. Frase tinggal bawa madu dan jongkok di perempatan ini kalimat melecehkan sekaligus merendahkan.
Jelas bukan kritik tapi masuk kualifikasi kebencian SARA terhadap adat suku Baduy, ujar Mu'anas sebagaimana dikutip akurat.co dari Twitter Mu'anas_Alaidin, Selasa 17 Agustus. Mu'anas yang juga Ketua Umum Cyber Indonesia meminta netizen yang dianggap telah melecehkan suku Baduy itu segera diproses hukum. Mu'anas juga menyinggung profesi pemilik akun @paultrariat yang disebut berprofesi sebagai wartawan di salah satu portal ternama ibu kota. Ini tanggapan pribadi bukan produk pers. Meski dia wartawan, tangkap saja dengan pasal 28 ayat 2 ITE @dihumas_polri, kata dia. Pantauan redaksi pemilik akun @paultrariat sudah menyampaikan permohonan maaf dan mengaku salah atas cuitannya itu. Berikut beberapa cuitan dia. 1. Saya minta maaf pada Presiden Joko Widodo dan masyarakat adat Baduy atas cuitan saya yang merendahkan. 2. Saya menyadari masyarakat adat Baduy memiliki tradisi yang luhur. Sama sekali tak ada niatan pada diri saya untuk merendahkan Presiden Joko Widodo atau masyarakat Baduy. Kejadian ini akan saya jadikan pelajaran untuk lebih bijak dalam berkomentar. 3. Cuitan saya adalah cuitan personal dan tidak ada kaitannya dengan kawan-kawan di tempat kerja saya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.